Jangan sampai kita jualan apa ya? Jualan panci ke bapak-bapak. Ya mungkin bisa nyambung, tapi kalian harus pahamin menjual apa, menawarkan produk apa ke customer yang model apa, ini harus kalian pahamin. Nah di sini yang kita terapkan adalah kita menawarkan jasa pendidikan. Umurnya harus tahu. Oke lah, umur mungkin jasa yang ditawarkan adalah pendidikan taman kanak-kanak. Beda dengan kita mau menawarkan pendidikan S2, S3, itu harus kalian pahamin dulu. Nah dalam belum ban lagi. Nah dalam menjual produk pastikan calon konsumen customer yang tepat ya. Lakukan targeting yang tepat. Kalian ditarget, nah di sini harus lakukan targeting. Jangan membabi buta. Kalau perang membabi buta itu pelurunya udah habis duluan, energinya habis. Jadi harus terarah, tepat sasaran, tepat jurusan dengan strategi yang benar dan efektif. Nah di sini kalian harus pahamin. Di sini udah ada yang bisa, udah ada yang setengah bisa, ada yang belum bisa. Jadi harus sharing, mau nggak mau harus ngobrol. Jangan menyelesaikan masalah dengan kemampuan diri sendiri gitu. Saya nggak usah nanya-nanya deh, pasti bisa. Itu nggak mungkin bisa. Kita makhluk sosial. Harus kalian pahamin, itu bukan robot. Jadi kalau nggak bisa, jangan diem terus. Harus mau nanya. Kuasai product knowledge. Ini yang udah sering disampaikan ya. Product knowledge harus kalian kuasain. Bagaimana kalian mau menawarkan sesuatu, kalian nggak paham yang apa yang akan ditawarkan. Ini wajib hafal. Entah kalian di sini di mana, kalau kalian mau menawarkan jasa atau produk, wajib hafal. Hafal dulu deh. Ya hafal. Nanti kita di sini ada. Nah kalau kita mau menawarkan tidak kenal produknya yang Anda tawarkan, itu jadinya gimana ya? Misalnya calon customer nanya, kita nggak tahu, bingung. Jawabnya itu udah pasti udah ini nggak jadi deh Pak itu. Karena kalau tanpa kalian persiapan seperti ini, data sebanyak apapun nggak kepake. Dan kalian harus pahamin, untuk memperoleh data itu gampang apa susah? Susah apa sulit? Nggak ada yang gampang ya, cari data ya, kalian udah pahamin ya. Walaupun pengguna Facebook itu jutaan, nggak gampang ya. Udah tahu nggak gampang cari data, ngobrolnya asal-asalan, WA-nya asal-asalan, nah itu lebih parah. Sia-sia waktu kalian untuk mencari data. Jadi ini harus terplanning. Nah ini tadi saya juga udah bilang dengan Pak Tomo juga udah bilang, untuk digencarkan lagi di sini role play. Jadi role play itu, nah contoh lah, misalnya kalian nanti berperan seperti saya ngobrol gini, itu kan agak sulit. Nah ini kalau role play, bagaimana kita bertanya jawab, kita sebagai kayak apa ya, main drama lah, role play. Ya kalau role play main drama lah, tanya jawab. Terus bisa juga kalian kalau misalnya udah follow up, itu ditulis di data. Saya ngomong apa ya, itu langkah-langkahnya harus jelas. Kalau orang udah jago itu biasanya udah punya struktur pertanyaan dan jawaban. Kalau saya ditanya A, jawabnya B, nanti mengarah ke C, jadi itu terstruktur. Jadi ini ada ilmunya. Kalau ngomong follow up asal-asalan, WA asal-asalan, itu nggak ada gunanya. Jadi ada ilmunya. Nah di sini mungkin udah ada yang nerapin. Nanti dia bakal nanya A, pasti saya jawab B. Nanti dia bakal nanya C, pasti saya jawab D. Itu udah ada pola-polanya. Jadi kita mengarahkan pertanyaan orang tersebut, jangan sampai liar. Nah ini ilmu juga. Memang ilmu ini secara teori ada, tapi kalau belum pernah nerapinnya, ini kayaknya ilmu bohongan. Jadi ini ada ilmunya. Nah ini berbicara di depan kaca ya, kalau misalnya mau
Ya kayak kalau di depan kaca kayak mau pidato atau mau tugas akhir atau apalah. Nah ini jadi di kaca atau di ya kalian belajar sama temen lah, belajar menawarkan produk yang akan Anda jual. Rekam dan dengar, lakukan analisa dan atur langkah-langkah berbicara. Nah ini nanti saya minta bantuan Pak Puguh, Pak Adi. Jadi orang berbicara itu ada langkah-langkahnya. Kalau sudah sering berbicara, ya contoh pribadi saya lah, sering berbicara, walaupun nggak pinter-pinter amat, tapi terarah gitu. Dan saya perlu PowerPoint, karena tanpa ini kemana-mana bicaranya. Jadi PowerPoint itu, nah kalau kalian menawarkan di WA ya, PowerPoint kan nggak perlu. Itu harus ada langkah-langkahnya, landing page-nya harus rapi. Kemudian kalian udah punya daftar pertanyaan, jawabannya apa, itu harus kalian punya. Harus punya bukunya. Ini kalau ditanya ini jawabnya apa, itu harus punya. Dan itu saya minta harus terstandarisasi ya. Jadi pemasaran lewat WA itu gampang nih, tanya ini jawabnya apa nih, harusnya ada Pak Adi kayak gitu. Jadi mungkin Pak Adi udah punya dijawab ini, jawabnya apa. Jadi jangan sampai, jadi kita yang mengarahkan gitu supaya closing itu ada ilmunya. Jadi analisa dan atur langkah-langkah berbicara atau langkah-langkah WA itu wajib. WA itu bisa mengarahkan orang kalau kita memang udah punya polanya ya. Jadi jangan asal-asalan kalau jawab WA begini. Ini konsisten. Untuk menjadi ahli dalam bidangnya perlu ketekunan dan kerja keras. Jadi nggak ada yang namanya keberhasilan, orang berhasil, orang pinter itu ya mungkin kalau memang udah dari Tuhan dikasih kelebihan jenius itu beda ya. Nah kalau di sini kita belajar, jadi perlu tekun dan kerja keras. Yang udah saya tekankan berkali-kali, jangan sedikit-sedikit lemah, letih, lesu kemarin, pegelinu. Nah ini jangan jadi kalian lemah. Ya apalagi di era-era digital seperti ini kalian harus punya power. Karena era sekarang itu belajar makin mudah, belajar makin gampang. Orang-orang pinter juga sering share di YouTube, di WA, pakai PDF. Nah itu harus kalian pahami. Ketika Pak Adi dulu belajar, itu harus ke perpustakaan, nggak ada. Cek di Google bagaimana caranya kalau gagal ini, nggak ada. Sekarang kalian tanya di Google apa aja itu ada jawabannya. Mau pertanyaan aneh ada videonya. Sekarang belajar lewat video. Nah jadi dipermudah. Nah ini nggak ada yang instan harus konsisten ya. Dan kalian harus terus memacu diri kalian untuk bisa konsisten. Kayak saya ini mau bicara di sini nih, tadi saya bilang, Pak Adi ada mic-nya nggak, ada speakernya nggak, rusak Pak. Ya kalian pahamin kalau saya males, aduh saya haus, males Pak Adi bicara. Nah ini kan ya bicara begini perjuangan, ini haus. Enggak, ini kan kenyataan gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit ketemu hambatan, nah males Pak, males. Nggak bergerak tuh kalian, jauh-jauh datang ke sini dari timur, bukan timur tengah ya, dari timur datang ke sini belajar, serap Pak. Itu kan pelajaran semuanya ada Pak di YouTube, ada Pak semuanya di TikTok. Kalau kalian nggak ada komunitas kayak gini, nggak belajar, kalian nonton tidur-tiduran, nggak akan timbul semangat kalau cuma belajar di rumah aja. Nah itu kesalahan fatal ya. Jadi sebuah komunitas, sebuah keadaan seperti ini itu mendukung